Ini adalah papan uji coba modul SPWM EGS 002 dan SPWM Atmega. Bagian sini input, tegangan DC, masuk kit, kemudian trafo dan output AC. Nyalakan power, tegangan input masuk, kit aktif, output 217 50 Hz. Kemudian tegangan 26,4, standby 0,97 dengan EGS 002 pada tegangan 217. Kemudian saya akan ganti modul SPWM dengan Atmega. Untuk mencabut dan melepas atau memasang SPWM, pastikan tegangan elko sudah mendekati 0. Karena ini elko cuma 1, akan saya tancapkan untuk mengantisipasi kerusakan MOSFET. Kemudian power, modul aktif, tegangan 220, tegangan baterai 0,7 karena sensor baterai belum dipasang. Ini kan saya jepit di sini, tegangan masuk DC sensor 28,5, di sini juga 28,5, arusnya 1,13, lebih besar 100 mA dari pada EGS 002. Kenapa? Karena menghidupkan LCD dan juga tegangannya lebih tinggi, 222. EGS tadi 217. Jadi tegangan arus standby-nya juga akan menaik. Saya uji di 48. Tegangan 58, output 220. Oh, ini tadi belum dirubah ke 48 volt, akan saya ganti ke 48 trafonya. Tegangan standby-nya 0,4. Ada mode 48 dengan trafo UPS. Ini untuk video perbandingan arus. Kelebihan dari SPWM Atmega bisa dilihat di website. Ada kelebihan yang lebih unggul dari Atmega dibanding EGS, itu pada bagian feedback control. Kan saya buka menunya di video ini, feedback control. Nah, ini stability. Stability ini jika tegangan AC dicolokkan load, maka jarum akan turun sebentar dan kemudian naik. Nah, lamanya turun kemudian naik dapat diatur dari stability ini. Jika 0% di 10% paling rendah, maka saat di load beban, tegangan akan turun, kemudian lama akan mulai naik. Saya rubah pakai ini. Jika stability di 100%,
maka kestabilan AC output untuk mempertahankan 220 volt lebih cepat. Saat dibebankan, jarum tidak akan turun, jadi tetap stabil. Fungsinya untuk supaya arus pada MOSFET yang diterima saat load angkatan tidak begitu besar, terutama saat uji coba dengan MOSFET yang tidak terlalu besar saat merakit-rakit inverter. Tapi kalau sudah dibuat inverter, stability bisa di 100%. Kalau di EGS ini rasanya seperti di 75%, tapi kalau di SPWM ini bisa lebih stabil lagi. EGS sekitar 75. Proteksinya proteksi AC, ada AirSun, juga ada AirSun yang di sini diatur melalui trimpot. Jadi kalau tidak mempunyai rangkaian op-amp untuk mengatur daya, bisa diatur lewat trimpot ini tanpa harus mengubah-ubah jumlah dari AirSun ini. Jadi rangkaian op-amp sudah tidak difungsikan. Kelebihannya lagi, jika MOSFET short konslet, maka modul ini lebih aman dibandingkan EGS 002, di mana kita harus mengganti modul satu utuh ini ketika MOSFET konslet. Karena resikonya kalau MOSFET konslet, IC EG2110 ini lebih rawan juga ikut konslet dan akan mempengaruhi tegangan 5 volt yang digunakan oleh IC micro EG8010, dan IC ini juga akan rusak jika kerusakannya parah. Tapi kalau modul ini menggunakan driver TLP250 optocoupler, jadi bagian kontrol terisolasi dengan MOSFET. Kalau MOSFET konslet, maka IC TLP250 ini jika ikut rusak tidak mempengaruhi controller yang ada di sini. Terpisah menggunakan cahaya antara MOSFET dengan controller. Karena optocoupler pemisahnya adalah cahaya. IC ini cuma menggunakan tegangan 12 volt saja, 5 voltnya tidak ikut. Beda dengan EG8010. Jadi lebih murah mengganti IC driver ini daripada harus membeli satu board utuh ini. Fungsi yang khusus lagi adalah pengaturan tegangan AC melalui menu. Sekarang 220 volt bisa diatur ke 60 volt sampai 220 dari menu. Menunya AC volt. AC volt saya turunkan di 110. Tombolnya di sini menunya. 110. Kembali ke menu utama. Output AC juga akan 110, mengikuti settingan 110. Kemudian menu yang nomor 8, on time. Ketika terjadi proteksi, misalkan konslet output AC-nya seperti ini, maka 3 detik kemudian baru akan hidup. Udah hidup. On time-nya tadi settingan 3 detik. 1, 2, 3. Bisa juga
on time-nya dibuat nonaktif pada off. Jika terjadi konsleting atau proteksi, tidak akan kembali on, menunggu hingga power manual lewat tombol atau tegangan DC dimatikan dan hidupkan kembali, seperti ini. Jebut, baru akan hidup, atau lewat tombol menu kemudian on akan hidup.